Halo anak-anak, teman-teman, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita. Saya harap teman-teman di rumah dalam kondisi yang sehat, ya. Kita selalu harus menjaga kesehatan kita, ya. Istirahat yang cukup, ya. Jangan lupa makan makanan yang sehat juga, ya. Olahraga jangan lupa, ya. Kalau bepergian ingat memakai masker, ya. Kalau kita menjaga diri kita juga menjaga orang lain. Teman-teman terkasih, pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, ya, kita masih melanjutkan tema pembelajaran kita minggu yang lalu, ya. Kita secara khusus hari ini akan membahas tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ini akan menjadi pokok pembahasan kita, ya. Saya kira teman-teman sudah yakin ya tentang kondisi diri teman-teman, ya, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, ya. Jangan sampai teman-teman sekarang masih ragu-ragu nih, aduh saya ini laki-laki atau saya perempuan ya. Nah, oke, jadi di awal pembelajaran ini ya saya menggugah kita untuk melihat diri kita masing-masing, ya. Kita mau melihat kesetaraan, ya. Setelah kita mampu mengenali diri kita sebagai laki-laki dan perempuan, ya, kita akan bicara soal kesetaraan. Nah, teman-teman yang terkasih, ya, dalam pembelajaran kita hari ini jelas kita akan semakin diajak semakin mengenali diri kita, ya, menyadari bahwa kita itu laki-laki ataupun perempuan, ya, diciptakan semartabat dan sederajat, ya. Jadi kita tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah derajatnya, semuanya sama. Nah, nanti juga kita akan melihat ya teman-teman ya tentang kesetaraan ini berdasarkan kitab suci juga, ya. Jadi pembelajaran kita hari ini jelas ya ingin melihat diri kita lebih dalam, ya, mengenali diri kita sendiri, ya. Nanti kita akan lihat peran-peran kita juga sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Teman-teman terkasih, marilah kita lihat bersama-sama, ya. Ini gambaran diri kita, ya, baik perempuan ataupun laki-laki, ya. Perempuan dan laki-laki jelas, ya. Kadang-kadang di dalam diri itu tidak bisa dipungkiri ada daya tarik, ya, terhadap yang berbeda jenis, ya, antara laki-laki dan perempuan, ya. Jadi kita harus kenali itu, ya. Mungkin waktu kita masih SMP dulu, ya, bertanya-tanya, aduh kenapa sih kok ketika saya dekat si A kok perasaan saya berdebar-debar ya, atau ketika saya melihat si A itu kok saya selalu merasa senang ya. Nah, ini harus kita kenali teman-teman ya. Jadi ini adalah hal yang wajar ya, hal yang manusiawi, hal yang luhur juga yang harus kita akui bahwa itu ada dalam diri setiap manusia, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Tidak ada yang salah dengan itu. Memiliki rasa ketertarikan itu tidak ada yang salah, ya. Itu hal yang wajar, itu yang sudah ada dalam diri kita, ya. Jadi itu sangat-sangat manusiawi dan indah, ya. Kalian masih ingat ya ketika atau mungkin ya, akhir-akhir ini juga merasakan hal yang sama ya, ketika berada dengan si A atau si B itu merasa nyaman, ya, merasa senang, ya. Jadi itu merupakan perasaan yang wajar teman-teman ya. Ya, apalagi itu dengan yang berbeda jenis dengan kita ya. Kita harus sadari itu. Tetapi juga memang dalam pergaulan memang ada yang yang sesama jenis kemudian memiliki rasa-rasa tertentu. Nah, ini yang nanti kita nilai sebagai bentuk penyimpangan ya. Karena sebagai orang beriman atau kita beriman Kristiani ya, yang jelas ya rasa ketertarikan itu harusnya memang dengan yang berbeda jenis dengan kita, ya, antara laki-laki dan perempuan. Tetapi nanti kalau misalnya ya kita menyadari kok saya memiliki kecenderungan ya untuk senang, untuk nyaman, untuk mencintai yang sesama jenis dengan kita. Nah, itu harus kita sadari teman-teman ya. Dan mungkin kita kalau rasa-rasa itu mulai ada ya, saya kira kita mulai mereview kembali ya. Kita harus berusaha memotivasi diri kita. Ya, ingat bahwa Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan dengan sempurna adanya. Ya, nanti kita akan lihat bahwa apa yang terjadi dalam diri manusia, baik laki-laki dan perempuan itu memang sejak awal dikehendaki oleh Allah. Ya, maka nanti jangan sampai kita sampai ke pergaulan yang menyimpang itu tadi ya. Jadi ada yang namanya kalau dalam masyarakat itu ada yang namanya lesbian. Lesbian itu berarti apa?
berarti berarti perempuan suka dengan perempuan, ya, memiliki tendensi untuk mencintai perempuan. Atau gay itu berarti laki-laki lebih mencintai laki-laki, ya, rasa bukan kepada yang berbeda jenis, ya, tetapi ke sesama jenis. Nah, ini kadang-kadang mungkin dalam tradisi masyarakat, ya, ada yang menerima ini, tetapi jelas, ya, dalam tradisi masyarakat beragama ini menjadi hal yang menyimpang, ya. Atau di tengah masyarakat dikenal istilah LGBT, ya. LGBT ini juga perilaku menyimpang, teman-teman, ya. Jadi LGBT itu kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender, ya. Jadi ini juga perilaku menyimpang, teman-teman, ya. Transgender itu berarti seorang perempuan ingin menjadi laki-laki, atau sebaliknya, ya, seorang laki-laki ingin menjadi perempuan. Transgender, mengubah genitalia, mengubah jenis kelaminnya, ya. Kalau kasus di Indonesia misalnya, kalau teman-teman mengikuti berita, ya, ada namanya yang lagi marak, ya, itu Lucinta Luna. Lucinta Luna itu secara biologik itu adalah laki-laki, tetapi dia merasa bahwa dia itu perempuan. Jadi sekarang dia mentransformasi, ya, atau dikenal dengan istilah transgender, menjadi seorang perempuan, ya. Tapi ingat, ya, sekali lagi, perilaku yang demikian itu sekali lagi tidak bisa diterima dalam kehidupan beragama kita, ya. Pergaulan kita juga jangan sampai jatuh, ya. Kasus-kasus yang terjadi, para selebriti, ya, jatuh ke dalam yang namanya narkoba, ya, seperti saya contohkan tadi, Lucinta Luna itu ditangkap polisi karena apa? Karena jatuh ke dalam pergaulan yang mengkonsumsi narkoba, sehingga dia, ya, harus berurusan dengan hukum, ya. Itu juga yang harus kita sadari, teman-teman, ya. Selain pergaulan kita dengan yang berbeda jenis, dengan sesama jenis, ya, kita juga harus melihat bagaimana proses pergaulan itu kita alami. Jangan sampai kita jatuh ke dalam hal-hal yang negatif tentunya, ya. Teman-teman terkasih, kita harus mengetahui, sekali lagi menyadari hakikat kepriaan dan kewanitaan kita, ya, serta daya tarik terhadap yang berbeda jenis dengan kita. Sekali lagi kita harus sadari itu, ya. Kita sebagai laki-laki, kita sebagai perempuan, ya, kita masing-masing secara kodrati memiliki sesuatu yang sudah ada dalam diri kita, ya. Kalau untuk melahirkan itu hanya milik perempuan, karena secara kodrati itu ada dalam tubuh perempuan, ya, melahirkan, menyusui anak-anak, ya. Tetapi kalau laki-laki, ya, secara kodrati, ya, memang secara kodrati memang bertugas untuk tidak mungkin bisa melahirkan. Karena apa? Karena tidak ada organ-organ tertentu yang dipakai untuk melahirkan. Laki-laki tidak punya rahim, yang punya rahim itu perempuan, ya. Jadi secara kodrati manusia itu memiliki hormon-hormon tertentu yang masing-masing khas, ya, tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, ini yang kita harus sadari, teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya kita tidak menyadari, ya, bahwa kita laki-laki, kok aku pengen melahirkan, ya, jelas gak bisa, ya. Karena apa? Secara kodrati kita itu laki-laki, tidak memiliki organ-organ itu, ya. Tetapi nanti dalam proses kehidupan rumah tangga, ya, memang harus saling melengkapi, ya. Tentunya, ya, tanpa laki-laki tentu perempuan tidak akan bisa melahirkan, dan sebaliknya, ya. Jadi teman-teman terkasih, jadi perbedaan jenis itu memang harus kita sadari, ya, tentang hakikat kepriaan kita, kewanitaan kita, ya. Perubahan-perubahan fisik yang terjadi dalam diri kita juga kita harus sadari, ya. Yang laki-laki, ya, dulu sejak SMP mungkin sudah mulai tumbuh kumis, ya, terus yang perempuan sudah mulai menstruasi, ya, pertumbuhan buah dada, ya. Kalau yang laki-laki pertumbuhan bulu di dada misalkan, atau di jambang, ya, itu merupakan proses pertumbuhan secara fisik yang membedakan satu dengan yang lain, yang dipengaruhi oleh pergerakan hormon-hormon yang terjadi dalam diri kita, ya. Dalam pelajaran biologi itu nanti akan, atau sudah kalian bahas juga, ya, mengenai hormon-hormon, ya, apa yang dimiliki oleh masing-masing, ya. Teman-teman terkasih, kita juga harus dapat menghargai diri sendiri dan yang berbeda jenis dengan kita, ya, entah itu pria, entah itu laki-laki, sebagai ciptaan Tuhan yang indah, luhur, dan suci, ya. Jadi penghargaan ini membuat kita memperlakukan sesama kita, ya, apalagi yang berbeda jenis dengan kita, dengan sangat mulia. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan mereka mulia adanya, baik adanya, ya. Jadi menghindari yang namanya merendahkan yang lain, ya. Ada perempuan ini mah lemah, ya. Kita tidak bisa berpikiran demikian, karena memang secara hakiki semua sama.
ya, memang dibatasi oleh kondisi fisik tertentu. Atau yang perempuan, ya, misalkan merendahkan yang laki-laki, laki-laki ini hanya bisanya ngomong aja, ya. Jadi ini menjadi sesuatu kalau kita mulai menjudge, menghakimi yang lain, ya, menilai yang lain, kemudian merendahkan yang lain, ini sekali lagi mengurangi kekhasan kita, ya, sebagai ciptaan Allah, yang nanti kita bahas bahwa kita diciptakan sejahtera dengan Allah, ya. Teman-teman terkasih, laki-laki dan perempuan diciptakan sekali lagi semartabat dan sederajat, ya. Jadi nanti laki-laki itu diciptakan, ya, oleh Allah, kemudian karena manusia itu sendirian, kemudian diciptakannya lah perempuan, ya, dan mereka itu semartabat dan sederajat. Keduanya diciptakan menurut citra Allah, ya, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang satu dan sama, ya. Jadi tidak antara laki-laki dan perempuan, ya, diciptakan secitra dengan rupa Allah yang satu dan sama, ya. Dan kisah penciptaan inilah yang kemudian menjadi referensi bagi kita untuk melihat bahwa memang kita itu, laki-laki dan perempuan itu sederajat, ya. Kita nanti bisa lihat, ya, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, ya, dengan harapan untuk saling melengkapi, tidak diambil dari tulang kepala untuk saling menggurui, tidak diciptakan dari tulang kaki untuk saling menginjak, ya, tetapi diciptakan dari tulang rusuk, ya, untuk saling melengkapi, ya, sederajat, sama, ya. Teman-teman terkasih, lebih dari itu, ya, laki-laki dan perempuan dianugerahi kepercayaan dan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam karyanya yang agung, ya. Masing-masing dari kita, baik laki-laki dan perempuan, ya, diberi kepercayaan dan kesempatan yang sama, ya. Dan laki-laki dan perempuan juga dipanggil untuk membangun persekutuan atau komuniu, ya, dan bekerja sama, ya, dalam mengelola dunia dan seisinya serta pelestarian generasi umat manusia, ya. Bahwa kita laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi, yang jelasnya bekerja sama, ya, tidak bisa satu berdiri sendiri, ya, dengan mengabaikan yang lain, ya. Ini contoh sederhana ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari, ya, bahwa dalam kehidupan sehari-hari, ya, tetap kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, ya. Mungkin ada yang sudah ahli, kemudian yang lain melengkapi, ya. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa memang kita tidak ada yang sempurna, ya, selalu ada yang ada yang kurang, dan itu harus ada orang lain yang melengkapi, ya. Dan nanti dalam panggilan kita sebagai manusia, ya, kalau kita memilih panggilan untuk menikah, maka ini akan menjadi proses di mana manusia harus saling melengkapi dan nantinya sampai akhirnya ikut melestarikan generasi umat manusia untuk beranak cucu dan berkembang biak, ya, seperti diperintahkan oleh Allah sendiri dalam kitab Kejadian. Teman-teman terkasih, laki-laki dan perempuan sekali lagi harus saling melengkapi, ya. Sifat korelatif itu sangat jelas dalam bentuk pria dan wanita, ya, tetapi juga kelihatan dalam seluruh kemanusiaannya, seperti, ya, perasaan, cara berpikir, dan cara menghadapi kenyataan termasuk Tuhan, ya. Jadi ini adalah hal yang hakiki sebetulnya, ya, bahwa masing-masing memiliki perasaan yang berbeda, jelas, cara berpikir jelas, ya. Bahkan setiap individu tidak ada yang sama, ya, dalam cara berpikir, ya, cara menghadapi kenyataan, ya, termasuk nanti mungkin sekali lagi bagaimana menempatkan Tuhan dalam kehidupan mereka, ya. Maka kita harus menyatukan hati, menyatukan pikiran, ya. Kalau terjadi perbedaan kita harus saling melengkapi, ya. Tidak perlu saling menghakimi tentunya, ya, judging, ya, karena kalau menghakimi maka kita sudah melewati batas-batas kemanusiaan kita, ya, karena Allah sendirilah yang berhak untuk menghakimi kita. Teman-teman terkasih, ya, Tuhan mengatakan, ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jelas, ya. Jadi ketika laki-laki sendirian, Allah menginginkan supaya manusia tidak sendiri, ada orang lain yang menjadi penolong dan sepadan, ya. Ingat, kata-kata sepadan ini menjadi penting, ya, karena apa? Laki-laki dan perempuan itu setara. Laki-laki dan perempuan itu semartabat dan sederajat. Teman-teman terkasih, kita laki-laki dan perempuan diciptakan bukan pertama-tama sebagai tuan dan hamba, atau atasan dan bawahan, tetapi rekan
yang sepadan, ya. Maka dalam kehidupan kita, ya, apalagi kehidupan sekolah kita, ya, jangan sampai ya menganggap yang perempuan itu lemah, terus yang laki-laki itu merasa diri paling kuat, ya. Harus saling melengkapi, ya. Ada yang berkekurangan ini, ya harus yang lain harus melengkapi tentunya. Ada yang pintar menyanyi, ada yang lain pasti pintar bermain musik misalnya. Jadi apa? Terjadi harmonisasi dalam kehidupan. Karena apa? Karena kita saling melengkapi. Ya, tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada manusia, ya, baik laki-laki dan perempuan juga sama, ya. Nilai karya dan peran mereka dalam ya, walaupun memang dalam dalam peran memang berbeda-beda sih dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu harus kita memang betul-betul sadari, ya. Tapi intinya bahwa tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, semuanya sama, ya. Kendati perannya berbeda, ya, nanti akan kita lihat, ya, apalagi dalam kehidupan rumah tangga misalnya, ya, peran seorang ayah atau seorang ibu, ya, kendati peran mereka berbeda, tetapi mereka tetap saling melengkapi. Tanpa satu dengan yang lain, maka sebuah keluarga menjadi tidak sempurna, ya. Sabda Allah berbunyi, ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, dan yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ini menjadi kata kunci, ya teman-teman, ya, yang menunjukkan perbedaan manusia dengan ciptaan yang lain, ya. Ciptaan yang lain tidak dikatakan segambar dengan serupa, tidak dikatakan dengan sungguh amat baik, ya. Semuanya baik, tapi hanya manusia yang amat baik. Karena apa? Karena kita secitra dengan Allah. Kita diberi akal budi, diberi kehendak bebas, dan hati nurani yang membedakan dengan makhluk Tuhan yang lain, ya. Jadi dengan hati nurani, dengan kehendak bebas, dengan akal budi kita, maka sekali lagi kita diserai oleh Tuhan untuk menguasai segala ciptaan, ya. Sabda Tuhan itu menunjukkan keistimewaan, ya, sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, ya, di antara semua ciptaan. Bukan perbedaan mereka sebagai laki-laki dan perempuan, ya. Yang diutamakan jelas bukan perbedaan, tetapi apa? Tapi kita diciptakan segambar, ya, seturut rupa Allah, dan kita baik adanya, ya, baik laki-laki dan perempuan, ya. Tuhan tidak pernah membedakan, ya. Teman-teman terkasih, dalam kitab Kejadian juga diceritakan bahwa pria dan wanita merupakan ciptaan Tuhan yang paling indah, ya. Pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, untuk menjadi teman hidup. Pria saja tidak akan lengkap, ya. Ingat, ya, ketika Adam berada sendirian, ya, merasa kesepian, ya. Kemudian Allah menciptakan teman yang sepadan, ya. Allah sendiri berkata, tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia, ya. Seperti kita sudah singgung di awal tadi, ya. Jadi untuk menyatakan bahwa wanita sungguh-sungguh merupakan kesatuan dengan pria, maka Tuhan menciptakan wanita itu bukan dari bahan lain, tetapi dari tulang rusuk pria itu, ya. Bukan dari tulang kepala untuk saling menguasai, bukan dari tulang kaki untuk saling menginjak, ya, tapi dari tulang rusuk untuk saling melengkapi. Teman-teman terkasih, ya, maka seharusnya seorang pria kemudian berkata tentang wanita itu demikian, ya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ya. Kitab suci kutipan ini, ya, menjelaskan bahwa hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang suci dan sepadan, ya. Ini hanya penegasan saja teman-teman, ya. Ya, jadi sekali lagi, laki-laki dan perempuan, ya, dalam kitab suci dijelaskan bahwa hubungan pria dan wanita itu adalah hubungan yang suci dan sepadan, ya. Teman-teman terkasih, ya, banyak orang bila berbicara tentang kesederajatan, memang antara laki-laki dan perempuan memang kadang-kadang hanya sebatas pada soal fungsi, soal tugas, ya. Maka banyak orang begitu yakin bahwa kepala keluarga itu harus seorang bapak, ya, sekalipun sang bapak itu pengangguran dan berjuang mati-matian mencari nafkah itu sang istri. Tetapi tetap saja, ya, bapak kepala keluarga, ibu bertugas beres-beres rumah dan lain sebagainya, ya. Itu karena sebagian banyak orang, ya, hanya kesederajatan perempuan itu soal fungsi dan tugas saja, ya. Tetapi sebenarnya, ya, banyak laki-laki ketika berbicara soal kesederajatan lebih berfokus pada apa yang seharusnya seorang perempuan perbuat baginya,
Dan sebaliknya perempuan berpikir apa yang seharusnya laki-laki perbuat baginya. Ya, jadi selama manusia berpikir seperti itu, ya maka kesederajatan sulit diwujudkan karena apa? Masing-masing memfokuskan pada dirinya sendiri. Ya, laki-laki mengatakan perempuan itu apa yang bisa perempuan berbuat bagiku, ya, dan sebaliknya ya. Sebagai seorang perempuan juga berpikir apa yang bisa orang atau laki-laki perbuat bagiku, ya. Maka kalau berpikir seperti ini sekali lagi, maka kesederajatan sulit diwujudkan, ya. Teman-teman terkasih, sebaliknya ya kesederajatan akan terwujud bila orang berpikir secara baru. Bagaimana harusnya orang berpikir, ya? Berpikiran baru itu adalah ketika laki-laki mampu berkata, perempuan diciptakan Tuhan sebagai penolong bagi saya. Berarti dia atau perempuan itu adalah bukti cinta Tuhan pada saya. Ya, Tuhan menghendaki saya berkembang lewat bantuan Dia. Maka saya akan menghormati dan melakukan apapun yang terbaik bagi Dia. Bila saya menghormati dan mengasihi Dia, saya juga mencintai Tuhan. Ya, jadi ini harus pemikiran baru ini harus kita tumbuhkan teman-teman ya, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ya, sekali lagi bagi laki-laki harus mampu berpikir seperti itu bahwa perempuan itu adalah penolong. Jadi kita harus betul-betul respect, harus menghormati, ya, memperlakukan perempuan di tingkatan yang paling baik. Karena apa? Karena dengan menghormati perempuan dan mengasihi dia, kita juga sudah mengasihi Tuhan. Sebaliknya teman-teman, bagi perempuan ya seharusnya memang berpikir saya telah diciptakan Tuhan sebagai penolong, maka saya harus menghormati dan melakukan apa saja yang terbaik bagi dia. Sebab hal itu merupakan wujud saya mengasihi Tuhan. Ya. Sekali lagi berkaitan dengan panggilan kita, ya. Jadi kalau seorang perempuan sudah diciptakan menjadi penolong, maka ya kita harus menghormati, ya, laki-laki harus melaksanakan apa saja yang terbaik bagi dia. Jadi kita sekali lagi saling melengkapi ya, sebagai wujud kasih kita terhadap Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi sesama kita, baik yang laki-laki mengasihi perempuan ataupun perempuan mengasihi laki-laki, kita mengasihi Tuhan. Teman-teman terkasih, ya, sebetulnya pikiran-pikiran semacam itu dapat diwujudkan sekali lagi melalui contoh-contoh. Misalkan remaja laki-laki tidak merasa gengsi bila terbiasa mau membantu keluarga mencuci piring atau memasak, ya. Jadi itu berkaitan dengan dengan tugas, ya. Jadi mencuci piring itu bukan hanya punya perempuan, ya, tapi bisa dikerjakan oleh semuanya, ya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulu hanya dikerjakan oleh laki-laki dikerjakan oleh perempuan, ya, seperti supir angkot misalnya, ya, atau kuli bangunan, ya, kadang-kadang kita jumpai di masyarakat, ya. Nanti teman-teman juga bisa carilah, silahkan browsing ya, bagaimana seorang perempuan itu menjalankan peran-peran yang menurut umum itu tidak khusus untuk perempuan, ya. Misalkan supir angkot misalnya, itu kan hal yang kalau kita lihat kok sepertinya tidak umum ya, tapi sesungguhnya itulah letak emansipasi, letak dari kesetaraan itu, ya. Jadi kita tidak usah gengsi mengerjakan pekerjaan yang menurut orang lain itu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh yang berbeda jenis dengan kita, ya. Contoh sederhana yaitu tadi, ya, laki-laki tidak harus malu mencuci piring karena mencuci piring kita semua bisa, ya, atau memasak, ya. Teman-teman terkasih, panggilan Tuhan atas laki-laki dan perempuan adalah masing-masing berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki sejati dan perempuan sejati. Itu yang penting, ya. Jadi ini akan sangat berpengaruh pada diri kita, ya, pengaruh lingkungan, ya, keluarga itu, ya. Jadi kalau misalkan kita ya kurang menyadari diri, ya, misalkan Anda sebagai laki-laki tapi kemudian sejak kecil kalian ada yang didandani seperti perempuan, ya. Nanti kalau lingkungan mempengaruhi seperti itu, nanti pertumbuhan laki-laki menjadi tidak stabil, ya. Dia memiliki rasa-rasa yang lain, ya. Dia lebih nyaman untuk menjadi perempuan misalnya. Jadi itu karena pengaruh lingkungan juga, ya. Jadi kita juga sekali lagi harus mampu mengenali diri kita, ya. Kita kecenderungan yang kita miliki. Yang jelas, ya, kita diajak untuk sekali lagi menjadi laki-laki sejati dan perempuan sejati, ya. Di samping, ya, kita harus melihat perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri kita masing-masing. Teman-teman terkasih, ya, sekarang kita di akhir pembelajaran kita, ya. Penjelasan yang agak panjang dan lebar tadi, saya harap mampu mengarahkan kita kepada pengenalan diri, ya, membawa kita kepada penghayatan bahwa memang sesungguhnya manusia
laki-laki dan perempuan itu sederajat, ya. Laki-laki dan perempuan itu ya diajak untuk saling mengembangkan diri, ya, saling melengkapi. Tidak ada yang lebih baik daripada yang lain, ya. Dan ingat, saya minta kalian mencari sebuah cerita, artikel atau foto, ya, di media massa boleh, ya, di media cetak atau elektronik, ya. Elektronik itu ya di internet, ya. Kalau media cetak itu di koran atau di majalah, sebuah gambar yang atau foto yang menggambarkan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan, ya. Mungkin ini yang saya fokuskan soal fungsi tadi, ya, soal tugas. Jadi silakan Anda cari di media massa, dan kemudian silakan juga ungkapkan rasa syukurmu atas jati dirimu, ya, atas penemuan dirimu sebagai laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi dan sederajat dalam bentuk doa, ya, atau puisi kalau kalian suka membuat puisi, ya. Jadi silakan ini dibuat, ya, dicari fotonya dulu, kemudian dibuat doanya, dan yang terakhir teman-teman, ya, silakan nanti saya minta pekerjaanmu itu difoto, ya, kemudian dikirimkan ke Bapak Ibu guru, ya, bisa melalui WA atau Google Classroom, ya. Jadi saya minta ini menjadi menjadi proses di mana kalian mampu untuk menemukan jati dirimu, ya, sebagai perempuan, sebagai laki-laki, dan saling melengkapi bahwa kita pada dasarnya adalah setara. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe ya. Jadi supaya kita saling membantu satu dengan yang lain, ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan, ya. Jangan sampai kalian tidak jelas kemudian hanya diam saja. Silakan tanyakan, tulis di halaman komentar supaya nanti saya bisa bantu untuk penjelasannya, ya. Kalau misalnya penjelasannya kurang jelas, sekali lagi silakan tanyakan. Atau ada yang salah misalkan, oh seharusnya nggak begitu loh. Nah, jadi teman-teman silakan untuk juga membantu saya. Kita belajar bersama-sama, ya, supaya proses kita sungguh-sungguh mampu menggerakkan kita untuk menjadi lebih baik. Ya, sekali lagi, yang belum subscribe, ya, share kepada teman-teman yang lain. Ya, saya kira ini sangat membantu juga bagi yang teman yang lain supaya lebih mudah dalam pembelajaran kita. Oke, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Ya, terima kasih sudah mau belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Semoga kalian selalu diberkati, dilindungi Tuhan, ya, dijauhkan dari segala penyakit, ya, apalagi virus-virus corona yang sedang mewabah ini, ya. Selamat untuk beraktivitas selanjutnya, ya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Bye bye. God bless you.